Welcome back to my channel. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh Iman Nurholik, SPD, calon guru penggerak, Angkatan 7, dari SDN Priuk 6, Kota Tangerang. Fasilitator, Bapak Heri Rahmat, MPD. Pengajar praktik, Ibu Yuniar Ali, MPD. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Analisis praktik pengambilan keputusan dilema etik terhadap para pemimpin yang diwawancarai, dan kaitkan dengan pengetahuan sendiri tentang 4 paradigma yang terdiri dari 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir, atau ends-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, atau care-based thinking. 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, antara lain, 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya melakukan wawancara pertama dengan kepala sekolah saya sendiri, di SDN Priuk 6, Kota Tangerang, Ibu Hajah Yevna Wilis, SPD, MSI. Kemudian wawancara kedua, dengan kepala SDN Priuk 4, Kota Tangerang, Ibu Hajah Sunarni, SPD. Dokumentasi wawancara, dengan Ibu Hajah Yevna Wilis, SPD, MSI, Kepala SDN Priuk 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya Bu Haji, dan ada tugas dari pendidikan guru penggerak yang harus melaksanakan, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Ada 2 kepala sekolah untuk pembelajaran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kemudian pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan yang berbenturan antara dilema etik atau aturan yang berlaku dengan rujukan moral atau rasa kemanusiaan. Kemudian pertanyaan yang pertama, selama Ibu memimpin sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral, Bu Haji? Baik. Nah, ini ditujukan untuk anak, untuk siswa atau pendidik? Ini permasalahannya bisa berkaitan dengan siswa dan bisa berkaitan dengan pendidik, tapi sebagai kepala sekolah mungkin terlebih dahulu pada pendidik. Pada pendidik ya. Oke, yang simpel aja menurut Iya. Ibu, yang lebih kita lihat sehari-hari dan kita kerjakan sehari-hari menurut Ibu nih. Iya. Hal yang paling kecil adalah kehadiran. Ya. Kehadiran di sini kita sudah tahu, pasti semua kepala sekolah sudah memberikan atau sudah menyampaikan aturan yang dia dapat dengan aturan yang harusnya kita lakukan. Yeah. Berapa jam kita harus ada di sekolah, bukan jam mengajar ya, tetapi adalah jam kerja. Jam kerja untuk kita biasanya 37,5 jam per minggu. Itu udah dulu aturannya. Nah, kalau kita bicara aturan di sini itu kan harus. Iya. Tapi
ada mungkin orang, kalau untuk ibu-ibu yang udah lama barangkali sudah tahu, tapi kadang-kadang keadaan yang bikin mereka itu melanggar. Dan yang kedua mungkin karena atasannya juga datangnya telat, ya, atau mungkin atasannya juga pernah nggak ada di sekolah, jarang ada di sekolah, jadi aturan-aturan itu terabaikan. Padahal sewaktu-waktu juga akan turun timnya pembinaan, akan mengingatkan itu kembali, ya. Jadi kalau kita bicara jam kerja, berarti minimal kita 6,5 jam sehari di sekolah. Jangan tanya, Bu, saya mau ngapain? Kan udah selesai ngajar. Itu jam kerja. Kalau kita bicara jam kerja, banyak yang harus diselesaikan. Kalau mau, itu kan kembali lagi ke diri kita. Apakah itu menyelesaikan menilai tugas-tugas murid, menyelesaikan administrasi, banyak. Tapi kenapa guru melanggar hal itu? Malahan kalau ada pun di sekolah malahan ngobrol gitu. Nah, kembali lagi bagaimana kita menyikapinya. Kalau ibu yang ibu lihat baru di sini, ibu juga kaget ya. Yang harusnya jam sekian datang jam sekian, terus kadang-kadang 2 jam udah pulang pergi begitu aja. Dan berarti amanah kemarin sebelum puasa ibu juga diamanahkan, mengingatkan, sebenarnya bukan amanah yang baru, mengingatkan barangkali yang baru belum tahu. Tapi kalau bilang belum tahu nggak mungkin, pasti sudah tahu, tapi nggak mau tahu. Nah, dari hal ini ibu harus mengingatkan terus, mengingatkan jam kerja kita pulangnya dari jam 7 sampai jam 2. Itu udah aturan, nggak bisa dilanggar sebenarnya. Nah, ada mungkin guru, mungkin ada hal-hal yang mendesak, apa suami sakit, apa anak sakit, atau nganterin putri, atau hal lainnya. Di sini ada pro dan kontra, ada lawan ya, lawan. Satu sisi ibu harus toleransi kalau memang hal itu memang masuk di akal, memang diterima gitu. Di lain hal ibu harus menegakkan aturan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ambil rasa kasihan dan aturan itu pasti akan berbenturan. Cuma di sini kita sewaktu-waktu ada toleransinya. Mungkin di waktu-waktu tertentu mereka yang penting bicara. Izin. Menyampaikan biar ibu juga sebagai atasan paham. Kalau ada turun dari pembinaan, kan yang akan ditanya pasti guru. Udah disampaikan oleh kepala sekolah, aturan itu udah dijalanin belum? Gitu. Nah, kembali lagi kita digaji, ada aturan digaji menurut kehadiran kita, jam kerja kita. Nah, ibu cuma mengingatkan dengan bahasa agama. Yuk kita mencari gaji kita, bukan nggak boleh, ya, tapi diingatkan bahwa kalau itu hal mendesak, ya ada toleransi. Nah, kalau hal itu selalu, itu kebiasaan dan itu perlu pertimbangan. Ya, ibu menyikapinya mana yang harus ditoleransi, rasa kasihan, rasa misalnya, Bu, hari ini saya ke dokter cek anak, itu kan penting ya. Kalau nggak kita siapa? Atau suami saya, berbeda dengan yang lain, saudara itu kan toleransi gitu kan, ada anak yang lain. Tapi kalau anak suami, ya pasti kita yang ngurusin, dan itu ada ya. Itulah rasa kasihan harus ibu toleransi. Tapi di luar itu kita juga harus mengikuti aturan yang sudah ada, tanpa ada hal-hal seperti itu nggak selalu ya. Nggak selalu. Hanya beberapa waktu saja. Beberapa waktu aja. Atau ada hal mendesak memang yang harus kita lakukan, urusan keluarga atau tetangga meninggal, pasti telat lah. Mungkin kita juga bersosialisasi.
gitu buat ibu itu gitu. Dan cara mengatasinya ya ibu selalu ingetin ya. dan salah satunya mengingatkan Ya. dan sebagai modal dan contohnya ibu di sini ya ibu harus ada gitu Iya. karena bahwa teman-teman itu lah kepala sekolahnya juga datang siang pulangnya juga cepat. Nah gitu, ya. itu juga ibu koreksi diri artinya ibu dulu yang berbuat Iya. menyampaikan Mereka sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itu pendidik ya, pendidik dan personal sekolah. Mungkin perlu untuk anak murid juga. Kalau anak murid kayaknya jarang berkaitan secara langsung Secara langsung, dengan dengan sekolah, kepala tapi sekolah. ada dengan guru. Tapi kalau memang permasalahannya sudah ditangani oleh guru, kemudian belum terselesaikan baru ke kepala Biasanya sekolah. seperti itu. Tapi alhamdulillah kan rata-rata dapat terselesaikan oleh guru. Ya, yang intinya yang langsung dengan kepala sekolah biasanya personal guru. Personal guru. Nah, Bu Haji, salah satu gitu. Kemudian tadi sangat menarik, ada pemberian contoh yang baik dalam pelaksanaan aturan menurut Bu Haji, seperti datang tepat waktu, kemudian pulang sesuai aturan jamnya. Kemudian itu termasuk apakah tata kelola atau Bu Haji menentukan tata kelola atau penjadwalan tertentu dalam membuat penyelesaian kasus dilema etik seperti tadi? Apakah Bu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Haji jalankan untuk penyelesaian permasalahan? Yang pertama pasti kita mengadakan pembinaan dulu. Pembinaan, ya. Pembinaan itu tidak cukup sekali, Ya. pasti berulang-ulang kali. Karena ibu sadar benar, karena ibu juga udah umur atau gimana nggak tahu juga ya. Yang jelas sekarang ibu dalam otak ibu, dalam pikiran ibu, yuk gimana kita cari gaji berkah. Gaji berkah itu artinya apa? Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita terima. Iya. Ya, kalau memang pembinaan tidak cukup, Iya. biasanya ibu negur langsung ke orangnya. Ibu negur langsung orangnya. Apakah ini? Biasanya mereka malu ya. Kalau udah ditanya langsung malu. Iya. Maaf kata dia. Maaf itu toleransi juga Bu Ibu. Mungkin ini berakar dari awal. Iya. Jadi dari contoh ya tadi itu kepala sekolah aja sih yang udah nggak ada. Iya. Saya pulang aja saya meminta izin ke siapa gitu. Tapi itulah kalaupun ibu mencontohkan, ibu ada acara keluarga, ada acara apapun, ibu suka ngomong izin dulu ke ruang guru siapa aja yang ada di sana. Iya. Maaf ya, ibu ada keperluan, ibu ada perlu anak, ibu duluan pulang, pasti ibu dicontoh. Jadi maksud ibu biar teman itu juga terketuk hatinya loh. Coba kalau kita digituin sama anak sendiri, pasti sakit ya. Kok anak pergi tanpa permisi, kok anak datang nggak ada bunyinya. Ya ibu mungkin bahasanya bahasa ibu karena memang memang udah waktunya umurnya juga kali ya. Ibu menyampaikan bahasa ibu bukan bahasa dinas. Iya, kalau bahasa dinas pengikutnya aja. Iya, dan harus gitu ya. Kalau bahasa dinas dalam pembinaan. Tapi kalau sehari-hari untuk menegur mereka, mungkin bukan dengan bahasa dinas. Ibu cuma bilang budaya malu datang terlambat, malu untuk berbuat seperti ini. Sementara kita membentuk karakter anak. Bagaimana kita membentuk karakter anak kalau ibu gurunya aja nggak bisa dicontoh? Itu menurut ibu. Jadi ibu menyingkapinya bahasa ibu. Nggak bisa secara dinas, ibu panggil dengan rasa bercanda gitu. Pantas enggak, malu gitu. Malu sama teman-teman, karena kalau ibu nggak menegur, mungkin teman-teman yang lain ngikutin gitu.
gitu. Jadi termasuk langkah-langkah atau tata kelola yang Iya, Ibu tentukan iya, dalam penyelesaian masalah. Tapi alhamdulillah kayaknya udah mulai ya. Alhamdulillah. Walaupun masih ada, tapi kan nggak seperti membalik telapak tangan. Iya, betul. Walaupun masih ada, tapi kalau yang Ibu lihat secara kegiatan sehari-hari, ya 4 bulan Ibu di sini 60% 70% udah ada berubah, udah ada kelihatan perubahannya, dan mereka sendiri juga menjawab hal yang sama. Walaupun kadang-kadang Ibu juga awas mejanya, awas bangkunya, kenapa sih bekas kita aja nggak bisa menyelesaikan? Memang ada penjaga, ada ini. Penjaga itu bersihin, bukan ngangkat yang dari meja ke tempat ke dapur. Jadi itu budaya Ibu rasanya mencontohkan ya. Ibu sendiri cuci gelas Ibu sendiri, Ibu nggak nyuruh, nggak nyuruh yang lain. Mencontoh Ibu, ya perasaan Ibu udah dicontohkan gitu. Dan hal ini bukan di sini aja. Bukan di sini aja, memang dibayar Ibu seperti ini. Ibu diambilin air, nggak usah. Air untuk kecuali Ibu ada tamu, itu harus perlu pelayanan gitu. Tapi kalau untuk Ibu secara pribadi, untuk minum Ibu pribadi nggak usah disiapkan, Ibu bisa ngambil sendiri. Yang penting gelas Ibu tolong ditaruh di meja. Gitu. Baik, Bu Haji. Kemudian ada ketika penyelesaian masalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik gitu, Bu? Misalkan Bu Haji ngobrol dengan orang-orang tertentu untuk penyelesaian masalah sebagai bahan masukan gitu. Kemudian atau ada buku tertentu yang menjadi referensi Bu Haji dan sebagainya. Bagaimana, Bu Haji? Kalau awal ini mungkin Ibu lebih banyak secara langsung yang membantu Ibu bertanya ke teman-teman dulu ya, dan bertanya kepada orang-orang yang terdahulu di sini, kegiatan di sekolah seperti apa gitu, dan mereka juga memberi masukan, dan masukan itu sebenarnya udah Ibu dapat di awal Ibu datang ke sini. Mereka udah memberikan info ini, dan tinggal berikutnya Ibu melihat benar atau tidak. Dan kalau memang lebih dari 50% berarti Ibu harus melakukan pemindahan yang sering, harus ya. Yang kedua, untuk selama ini karena udah ada perubahan, Ibu belum sampai mengambil tindakan yang berlebihan gitu. Jadi Ibu berusaha karena semuanya tidak seperti membalik telapak tangan. 4 bulan waktu Ibu, 4 bulan masih singkat, masih sedikit yang Ibu ketahui, walaupun Ibu di sini itu berusaha untuk tahu ya, tapi masih banyak yang masih belum Ibu tahu. Yaitu untuk proses yang banyak untuk mendalami orang, buat Ibu tidak gampang. Tapi untuk Ibu berharap dia itu dengan Ibu bukan atasan, tapi partner kerja, gitu. Maunya Ibu gitu. Kalau atasan itu mungkin dari hal-hal tertentu aja, supaya mereka terbuka gitu loh. Maunya Ibu seperti itu. Mereka terbuka dan Ibu nganggap mereka itu anak-anak Ibu gitu. Karena memang umurnya jauh sama anak Ibu umurnya. Jadi bahasa Ibu lah. Kalau udah bahasa dinas itu udah gak bisa dengan bahasa Ibu. Ya itu Ibu tingkatinya. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan tidak harus sampai ngambil tindakan dinas gitu. Tapi kalau udah kelewatan dan harus, karena Ibu juga dituntut, itu amanah, kita digaji oleh negara, itu dari rakyat loh. Tapi tidak melaksanakan tugas, kalau nggak ada tindakan, ya nanti yang lain-lain berikutnya akan diikuti. Dan itu berarti Ibu tidak menanamkan hal yang benar. Kemudian Bu Haji dalam pengambilan keputusan menyelesaikan masalah,
pasti ada saja tantangannya, atau biasanya ada saja orang yang mungkin tidak merasa puas gitu ya dari apa yang Bu Haji putuskan. Nah, selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik seperti apa yang Bu Haji pernah terima atau pernah alami? Yang sudah biasanya kadang-kadang dalam penetapan tugas ya, kita setiap tahun ya, setiap tahun pasti kepala sekolah itu punya ini sendiri ya, punya penilaian tersendiri. Kalau orang yang ini cocoknya di kelas berapa, kalau yang begini cocoknya di kelas berapa, pasti kita punya kalau yang memang kreatif banget itu kan harusnya antara kelas 4 dan kelas 5. Kalau kelas 6 kan tinggal dia tinggal menerusin yang ada. Kalau yang kita butuhkan di kelas 5, kalau membentuk karakter memang dari bawah. Jadi kalau untuk kelas 1 mereka yang memang lembut tapi tegas. Bukan lembut lemah ya. Ibu kalau ada yang lembut lemah itu akan ibu ganti gitu. Kalau ibu gitu loh. Jadi maksud ibu lembut tegas. Jadi anak pun merasa lembut, mereka merasa terlindungi. Tegas mereka kita aturan ya aturan gitu loh. Jangan bisa diombang-ambing orang tua. Tapi ini yang udah terbukti ya. Kelas 1 kemarin katanya 6 bulan orang tuanya di dalam. Ibu langsung manggil orang tua. Kayaknya gurunya nggak bisa, kata nggak bisa soalnya anaknya nangis. Tapi itu alhamdulillah baru seminggu ibu omong itu langsung sampai sekarang ibunya alhamdulillah ibu, terima kasih ibu. Berarti ibu harus tegas. Menurut mungkin keras kalau menurut ibu, tapi harus. Karena kan kita bentuk karakter anak. Kalau kita aja bisa diombang-ambing, mereka menjadi apa nanti? Gitu loh. Jadi harus. Jadi alhamdulillah itu udah terbukti di kelas 1 gitu. Udah terbukti. Sekarang ketemu ibu orang tuanya, alhamdulillah Bu, saya anterin saya pulang. Padahal sebelum ibu datang 2 bulan sebulan ibu di sini, gurunya kita kan pada ngomong terus. Ibu ngomongin saya nggak pernah Bu ini nggak ini. Apa bilang anak ibunya di sini. Anak ibu pulang. Apa masalahnya? Ini. Alhamdulillah minggu ke depannya sekarang anaknya nggak mau sekolah, biarin aja dulu. Minggu ke depannya langsung gitu tinggal. Iya, sampai sekarang mamanya pulang. Nggak di sini. Iya, jadi itu buat ibu langkah awal. Mungkin orang itu hal sepele. Tapi kalau untuk anak-anak buat ibu itu hal yang memang ya begitu nggak banyak. Tapi kita harus ngambil tindakan tegas juga. Tindakan tegas. Jadi kata tegas, tapi tetap lembut ke mereka gitu. Ya alhamdulillah aja ibu dengan sekian banyak anak, 1 orang sampai 8 bulan masih ditungguin buat ibu anak. Iya, udah 8 bulan ya. Tapi ibu juga kan dulu 16-15 tahun kelas 1. Jadi kepala sekolah dari kelas 1. Jadi memang capek, tapi kalau melihat hasilnya capek hilang. Anak yang bisa dari nol terus bisa nulis, langsung tulisan bagus, bisa baca, itu nggak bisa terbayar. Ya, itu seperti itu. Betul. Kemudian Bu Haji pasti selama menjadi kepala sekolah ada banyak keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Bu Haji. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bu Haji, ada nilai pembelajaran yang Bu Haji petik sebagaimana pengalaman dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penyelesaian masalah dilema etik pada ibu. Kalau kita bicara seperti itu,
Intinya manusia, Ya. intinya nih guru juga manusia. Mereka ya memang karakter yang sudah tua susah dibentuk ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kadang-kadang pendekatan membuahkan hasil yang tidak bagus, tapi kita berusaha di akhir kata. Kalau di akhir kata masih tidak, berarti kita harus tidak tugas dinas. Iya. Nah, dalam mengambil keputusan tugas dinas itu kadang-kadang hati kita juga nggak enak, Iya. tapi harus kita lakukan, harus kita lakukan, harus kita lakukan. Dan ini kadang-kadang dilema batin sama ibu, karena itu ibu udah mengalami juga. Contohnya kedatangan tadi ke guru datang dan ada ini ibu ngalamin sendiri ya. Iya. Dan ada ibu yang selama ini dinas sudah dekat, udah ngobrol sudah, Iya. tapi salah satunya di saat dikasih tugas dia nggak datang, tapi giliran nggak dikasih tugas saya nggak dikasih tugas, tapi giliran dikasih tugas yang sedang ujian dia nggak datang. Nah, salah satunya ibu harus lapor, dan ini yang disampaikan oleh kepala dinas kalau sama Pak Toto, kalau ibu nggak bisa menangani lapor dinas. Setelah lapor dinas BKPSDM, tapi nggak selama itu ya. Kita masih punya rasa, ibu masih punya rasa. Ibu nggak minta dia itu, dan ibu terang-terangan ke dinas juga. Saya tidak minta dia dipecat, tapi saya minta dia dikasih pembelajaran. Artinya seperti apa yang ibu mau? Kasih gajinya sesuai kedatangan. Maksud ibu kasih gajinya sesuai kedatangan. Kalau datang 2 minggu, kasih gajinya 2 minggu. Maunya saya. Tapi kan dinas nggak segampang itu Bu, karena udah ada anggaran. Nah, ya terserah kalau Bapak memang gak bisa begini gitu, lebih baik dia keluar dari tempat saya. Itu udah paling berat buat dia. Udah paling berat. Sebenarnya dilema. Tapi karena ibu tidak bisa membinanya, ya ibu lemparin. Yang jelas saya tidak bisa membinanya, berarti saya tidak mau ada di bawah saya. Itu udah berat. Tapi di luar itu kebetulan orang tuanya juga dinas. Ibu terang-terangan bilang, maaf Pak, saya bukan ibu yang baik buat anak. Saya serahkan kembali, dan saya ada di ruang kerja saya. Itu udah paling berat, tapi harus ibu lakukan. Karena apa? Imbasnya Betul. Jadi ibu menyelamatkan yang banyak dengan satu orang. Gitu. Mungkin ini gila kalau kedengarannya ya, gila ya. Tapi barangkali dari teman-teman, Bu ya kok bisa? Iya. Ya harus. Mungkin di kantor juga, Iya. penilaian orang kantor kayak itu sama. Bu itu orangnya sama. Iya. Jadi di kantor itu nggak berani ngomong apa-apa sama ibu. Ibu itu orang skala, orangnya nggak bisa begini gubernur begitu. Iya ibu nggak bisa. Ibu iya, nggak perlu bohong-bohong. Gitu. Ibu iya, karena ibu ngerasa hidup ibu mau dibawa kemana? Iya. Mau dibawa kemana? Kan dia ibu pertanggungjawabkan dunia akhirat secara dinas. Nah itu tadi, gitu. Jadi bukan hal yang gampang. Iya. Antara batin dengan kasihan. Iya. Kalau orang dikasih, Bu ya tolong, saya nggak minta dia dipecat, tapi saya minta tolong beri haknya sesuai kedatangan. Itu sudah salah satu Maunya saya. Tapi kalau Bapak tidak bisa melakukan itu, keluarkan dia dari ruang lingkup saya. Saya tidak mau dia ada di lingkungan, karena imbasnya ke teman-teman saya yang lain. Ada rasa cemburu dan sebagainya. Barangkali itu aja. Alhamdulillah Bu Haji, terima kasih dari berbagai pertanyaan terkait praktek demonstrasi kontekstual ini. Wawancara dengan kepala sekolah telah saya sampaikan, dan
telah menerima tanggapan dari Bu Haji semua, dan nanti akan saya sesuaikan berdasarkan apa yang Bu Haji sampaikan, kemudian nanti untuk dijadikan laporan dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Iya, sama-sama. Sehat Semoga selalu. bermanfaat. Amin. Iya. Sehat selalu dan Iya. sukses selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Iya. Demikian Bu Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari berkata. Iya. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hajah Sunarni, SPD, Kepala SDN Priuk 4. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam Pak Imam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal dari tugas pendidikan guru penggerak terkait dengan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Boleh minta waktunya Bu Haji untuk wawancara? Ya, siap. Baik, yang pertama yang saya tanyakan adalah selama Bu Haji menjadi kepala sekolah atau selama memimpin, bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Bagaimana Bu Haji? Kasus yang terkait dengan dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, sehingga menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur-unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Upaya ibu dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi, sehingga diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan siswa sebagai prioritas. Meminimalisir potensi negatif keputusan yang saya ambil dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan yang saya terapkan. Oh, begitu, luar biasa Bu Haji. Kemudian selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bu Haji pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana itu Bu Haji? Baik, pengambilan keputusan yang saya upayakan terkait dengan hal tersebut adalah dengan melakukan pendekatan komunikasi, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu para unsur di sekolah jika berkenaan dengan permasalahan internal sekolah, dan unsur dari luar sekolah jika permasalahan melibatkan unsur luar sekolah. Kemudian kalau dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah yang Ibu pimpin, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu Haji yang biasa Bu Haji lakukan selama ini? Prosedur yang Ibu lakukan adalah melakukan analisis kasus tersebut berkaitan dengan aspek apa dan berhubungan dengan unsur apa di sekolah. Kemudian melakukan koordinasi dengan komunikasi yang baik terhadap unsur-unsur yang terkait dengan permasalahan tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, sehingga akan saya jadikan dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam penyelesaian masalah atau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik itu Bu Haji?
berbagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut Ibu adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan berbagai unsur, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Selain itu, saya juga harus mengkaji bagaimana upaya penyelesaian kasus dilema etik tersebut bersama beberapa unsur di sekolah sebelum menentukan keputusan, agar keputusan yang ditetapkan dapat efektif menjadi penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik yang Bu Haji temukan di sekolah? Setiap permasalahan yang dihadapi tentunya akan memiliki tantangan tersendiri, Pak Iya. Imam. Maka Ibu perlu menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Iya. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah dan berdasarkan pengkajian mendalam tentang upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Jadi tidak sebatas mengeluarkan kebijakan Iya. saja ya. Kemudian Bu Haji, Melalui berbagai proses. Iya. Apakah Bu Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik? Apakah Bu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Haji jalankan? Untuk jadwal tertentu sebagai penyelesaian masalah tidak ada. Tidak. Akan tetapi kajian substansi, urgensi, dan prioritas penyelesaian masalah sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan sekolah. Pastinya jika masalah itu terus berlarut belum kita selesaikan akan menimbulkan disharmoni di lingkungan sekolah. Jadi setiap ada permasalahan sebaiknya segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Iya. Lebih cepat lebih Lebih baik. cepat lebih baik. Betul, Pak Imam. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik di sekolah? Pada dasarnya seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Ya, akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi, mengkaji permasalahan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi agar lebih efektif dan meminimalisir masalah baru yang timbul dari keputusan yang Ibu buat. Kemudian yang terakhir Bu Haji, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, ada beberapa pembelajaran mungkin yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji mengambil keputusan permasalahan dilema etik di sekolah. Bagaimana itu Bu Haji? Ada Pak pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari pengalaman pengambil keputusan dilema etika ini. Saya dapat memahami konteks permasalahan yang dihadapi. Kemudian komunikasi itu sangat penting sebagai upaya penyelesaian masalah, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi pendukung pengambilan keputusan. Ternyata luar biasa dalam pengambilan keputusan itu banyak aspek yang terlibat, kemudian banyak unsur, banyak kajian, komunikasi, ya Bu Haji ya. Alhamdulillah
dari beberapa pertanyaan terkait tugas pendidikan guru penggerak sudah saya laksanakan, dan terima kasih Bu Haji atas Sama-sama. waktunya, dan mohon maaf Iya. jika mengganggu. Sama-sama Pak Iman, sukses selalu ya. Amin. Ya, mari Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara? Bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? 1. Melakukan identifikasi masalah. 2. Melakukan upaya konfirmasi terhadap unsur-unsur yang memiliki masalah, sehingga dapat menentukan prinsip penyelesaian masalah yang dihadapi. 3. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, sebagai upaya menambah referensi dalam menunjang keputusan yang akan diambil. 4. Membuat keputusan dengan prioritas berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut, menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah dilakukan secara runut dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan yang timbul dari kedua kepala sekolah berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, antara lain, 1. Melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta. 2. Melakukan diskusi dan komunikasi, dengan berbagai pihak terutama yang terlibat dalam masalah. Adapun perbedaan, dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, dalam mengambil keputusan, antara lain, 1. Kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. 2. Kepala sekolah kedua melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan, dan lebih mengedepankan diskusi, komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan, sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan, dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah kedua. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etik? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan, para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etik ataupun bujukan moral, akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan, sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar-salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etik pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalah dilema etik, baik ketika berhadapan dengan masalah murid, maupun ketika ada rekan sejawat atau guru yang menemui masalah dilema etik, saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Oleh Iman Nurholik, SPDI. Dari SDN Priuk 6, Kota Tangerang. Fasilitator, Bapak Heri Rahmat, MPD. Pengajar praktik, Ibu Yuniar Ali MPD.